Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Pengumuman nomor 676/UN3.9.1/KP/2022 tentang penerimaan pegawai tidak tetap Rumah Sakit Universitas Airlangga. Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya membuka lowongan kerja dengan formasi 1. Dokter spesialis ilmu penyakit dalam, 2. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau SPOG, 3. Dokter umum, 4. Perawat, 5. Bidan, 6. Fisioterapis, 7. Terapis gigi dan mulut, 8. Driver ambulan, 9. Staf humas dan PKRS atau promosi kesehatan rumah sakit, 10. Analis medis, 11. Apoteker, 12. Asisten apoteker, 13. Kitchen staff, 14. pastry, 15. rekam medis, 16. Staff IT programmer, 17. radiologi, 18. sekretaris, 19. staf sumber daya manusia atau SDM, 20. staf satuan pengawas internal atau SPI, 21. staf administrasi, 22. staf akuntansi, 23. kasir, 24. staf rumah tangga, dan 25. transporter. Untuk tahun 2022, Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya membuka kesempatan untuk 24 formasi. Kita bahas satu persatu. Untuk formasi dokter spesialis ilmu penyakit dalam, kualifikasinya pria atau wanita, usia maksimal 35 tahun, pendidikan profesi spesialis ilmu penyakit dalam dan memiliki STR, dan bersedia menaruh SIP di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Jumlah formasi yang dibutuhkan adalah 1. 2. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau SPOG. Kualifikasinya pria atau wanita, usia 35 tahun, pendidikan profesi spesialis obstetri dan ginekologi, memiliki STR dan bersedia menaruh SIP di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Jumlah formasinya adalah 1. Yang ketiga, dokter umum. Kualifikasinya adalah pria wanita, usia 35 tahun, pendidikan S1 profesi pendidikan dokter, memiliki STR, bersedia menaruh SIP, dan memiliki sertifikat ATLS atau ACLS. Hampir sama syaratnya untuk medis. Nomor perawat, kualifikasinya adalah pria atau wanita, usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal D3 atau S1 keperawatan plus profesi nurse. 3. Memiliki STR, bersedia menaruh SIKP atau SPP di RS Universitas Airlangga. 5. Diutamakan memiliki sertifikat PPGD atau GELS atau BTCLS atau setara dan diselenggarakan oleh institusi yang terakreditasi. Jumlah formasi yang dibutuhkan adalah 18 orang. Termasuk paling banyak adalah perawat, karena rumah sakit pasti membutuhkan perawat. Formasi nomor 5 yaitu bidan. Kualifikasinya adalah wanita, usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal D3 atau S1 kebidanan plus profesi bidan. 3. Memiliki STR. 4. Bersedia menaruh SIKB atau SIPB di RS Universitas Airlangga. 5. Memiliki sertifikat pelatihan BLS dan APN atau PPG-DON dan setara diselenggarakan oleh institusi yang terakreditasi. 6. Yaitu fisioterapis. Kualifikasinya hampir sama, yaitu pendidikannya D3 atau D4 fisioterapi, memiliki STR. Jumlah formasinya 1. Terapis gigi dan mulut sama dengan tenaga kesehatan lain, harus memiliki STR dan pendidikan minimal D3 atau D4 keperawatan gigi.
Kedelapan yaitu driver ambulan. Kualifikasinya pria usia maksimal 35 tahun, pendidikan SMA atau SMK, memiliki SIM B. Jumlahnya 1. Staf humas dan PKRS sama kualifikasinya, usianya maksimal 35 tahun, pendidikan minimal S1 ilmu komunikasi atau S1 kesehatan masyarakat atau S1 desain komunikasi visual. Formasinya 2. 10. Analis medis. Syaratnya usianya sama, maksimal 35 tahun, pendidikan D3 analis laboratorium, memiliki STR dan bersedia menaruh SIP ATLM di rumah sakit. Formasi yang dibutuhkan adalah 7. 11 yaitu apoteker, usia sama 35 tahun, pendidikannya S1 farmasi plus profesi apoteker. 3. Memiliki STRA. 4. Bersedia menaruh SIPA di RS Universitas Airlangga. Jumlah formasinya 1. 12 yaitu asisten apoteker, pendidikan D3 farmasi, memiliki STR TTK, bersedia menaruh SIP TTK di RS. Jumlah formasinya 2. 13 yaitu kitchen staff, pendidikan minimal SMA tata boga. Jumlah formasinya 1. 14 yaitu pastry, pendidikan SMA tata boga, formasinya 1. 15 yaitu rekam medis, pendidikan minimal D3 atau D4 rekam medis, memiliki STR dan bersedia menaruh SIK perekam medis di rumah sakit. Jumlah formasinya 4. Staf IT programmer, pendidikan D3 atau D4 atau S1 teknik informatika, fresh graduate atau minimal 1 sampai 2 tahun di bidang IT. Sebagai programmer lebih diutamakan yang pernah bekerja di bidang kesehatan. Memahami dan menguasai bahasa programmer. Diutamakan memiliki pengalaman kerja sebagai development atau analis sistem. Jumlah formasinya 1. Staf IT, pendidikan D3 atau D4 S1 teknik informatika, fresh graduate atau minimal mempunyai pengalaman 1 sampai 2 tahun di bidang IT. Diutamakan memiliki pengalaman kerja sebagai infrastruktur atau IT networking server. Jumlahnya formasi yang dibutuhkan 1. 17 radiografer, pendidikan minimal D3 atau D4 radiologi, diutamakan memiliki STR, bersedia menaruh SIKR di rumah sakit. Jumlah formasinya 1. 18 yaitu sekretaris, pendidikan S1 administrasi rumah sakit atau S1 kesehatan masyarakat, S1 ilmu hukum. Jumlah formasinya 5. Staf sumber daya manusia SDM, pendidikan S1 psikologi atau S1 kesehatan masyarakat, formasinya 2. Staf satuan pengawas internal atau SPI, pendidikan S1 akuntansi, jumlah formasinya yang dibutuhkan adalah 2. 21 staf administrasi, diutamakan wanita, usia maksimal 35 tahun, pendidikan D3 bidang manajemen perkantoran atau administrasi perkantoran, formasinya 1. 22 staf akuntansi, pendidikan minimal D3 atau S1 akuntansi, jumlahnya 3. 23 kasir, pendidikan minimal D3 akuntansi, jumlah formasi yang dibutuhkan 2. Staf rumah tangga, diutamakan pria, usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK, formasi yang dibutuhkan 1. 25 transporter, diutamakan pria, usia maksimal 35 tahun, pendidikan SMA atau SMK, memiliki SIM C, formasinya 1. Persyaratan umumnya seperti biasa lamaran, kalau teman-teman ngelamar pekerjaan, yaitu surat lamaran ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga dengan menyertakan alamat email dan nomor HP atau WA aktif. 2. Memiliki IPK minimal 3 bagi kualifikasi pendidikan minimal D3 atau S1
Diutamakan memiliki STR aktif bagi tenaga kesehatan. Semua berkas yang menjadi persyaratan pelamar dapat diunggah melalui aplikasi Si Cakep atau di http://appsdoc.unair.ac.id/si-cakep/rekrutmen pada tanggal 4 sampai 9 Maret 2022. Dokumen persyaratan pelamar yang diunggah adalah sebagai berikut, yaitu scan surat lamaran, scan daftar riwayat hidup, scan berwarna asli KTP, scan berwarna asli ijazah, scan berwarna asli transkrip nilai, pas foto, scan berwarna asli surat tanda registrasi atau STR, scan asli surat pernyataan bermaterai 10.000 dapat diunduh di aplikasi Si Cakep. Wajib scan akreditasi program studi minimal B, khusus D3 atau S1, scan sertifikat pelatihan yang pernah diikuti, serta relevan dengan formasi yang dilamar. Harap mengunggah berkas dengan format PDF, kecuali pas foto, berukuran maksimal 800 KB, serta menggunakan penamaan berkas sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi dan lolos seleksi berkas akan mengikuti proses tahapan selanjutnya yang akan diumumkan melalui aplikasi Si Cakep. Ketentuan lain, lamaran yang masuk sebelum dan sesudah pengumuman resmi tidak diproses, kecuali apabila jumlah pelamar yang masuk selama periode penerimaan pegawai tidak tetap belum memenuhi jumlah kebutuhan. Pelamar hanya diperbolehkan melamar satu formasi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak kerja serta menyerahkan semua dokumen persyaratan pelamar dalam bentuk hard file terlegalisir untuk ijazah dan transkrip nilai. Panitia berhak membatalkan atau menggugurkan peserta apabila data yang diberikan tidak benar. Segala keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Demikian untuk diketahui. Berikut adalah lowongan di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Buat teman-teman yang berminat, silahkan segera mendaftar dan mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.